Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 2 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terbebas dari Kesusahan Hidup. Terbebas dari kesusahan hidup. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, bahwa segala sesuatu yang bersifat kesusahan hidup, cepat atau lambat, akan berlalu dan digantikan dengan keindahan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tentu anak-anak pun bisa memilih. Tatkala disuruh memilih kesusahan hidup atau keindahan hidup, maka anak-anak pun akan mengambil dan memilih yang namanya keindahan hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari kita terlahir sampai kita meninggal, maka dua hal ini silih berganti menerpa kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Apa yang silih berganti? Yaitu antara kesusahan hidup dan keindahan hidup. Kalau boleh memilih hanya satu, kita ingin memilih keindahan hidup. Namun sahabat seperjalanan, sebelum kita belajar kebenaran firman Allah lebih jauh, ada banyak teori mengatakan keindahan itu terjadi karena setelah melewati kesusahan hidup. Nikmatnya makanan itu terjadi karena kita melewati proses lapar terlebih dahulu. Menghargai segelas air yang bersih dan bening setelah kita melewati yang namanya kehausan. Sebuah piala yang diraih menjadi sebuah keindahan karena sebuah proses panjang dari latihan, melewati pertandingan, melewati berbagai macam latihan yang sangat berat, lalu kemudian kita meraihnya, maka itu adalah keindahan hidup. Dari teori seperti demikian sahabat seperjalanan, maka kesusahan hidup ternyata dia tidak berdiri sendiri. Dia menjadi paket yang berjalan bersama dengan keindahan hidup. Dia paket bersama. Tatkala satu dilepaskan, maka tidak menjadi indah. Misalkan, hidup kita selamanya susah, tentu itu bukan keindahan. Namun keindahan jikalau tanpa melewati kesusahan hidup, maka keindahan menjadi tidak ada artinya. Sama seperti orang yang hidup di istana, serba dilengkapi, serba dicukupi, dengan rasa aman, dihormati. Apakah itu keindahan? Dalam banyak kasus, orang-orang yang ada di dalam kerajaan tatkala melihat berbagai macam fasilitas, keindahan, kekuasaan, kenyamanan, kenikmatan dalam sebuah kerajaan, mereka kemudian tidak betah. Apa yang menyebabkan tidak betah? Karena sesuatu yang monoton, indah sekalipun selalu kenyang, selalu aman, ternyata itu bukan sebuah keindahan. Apalagi kemudian dalam kerajaan tersebut, salah satu bagian dari kerajaan itu melihat ternyata ada ketimpangan sosial. Di luar kerajaan itu rakyat menderita, berjuang, bersusah payah. Lalu salah seorang dari kerajaan ini mengatakan, sesungguhnya siapa orang-orang yang luar biasa itu? Apakah saya yang ada dalam kerajaan? Atau mereka rakyat biasa yang berjuang untuk hidup? Untuk mendapat sesuatu, maka melewati perjuangan yang sangat berat. Sementara kami yang ada di kerajaan, hanya dengan membuka mulut, makanan tersedia. Hanya dengan mengangkat tangan, bantuan, dukungan segera berdatangan untuk menolong setiap kita masing-masing. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita melihat dua bagian dalam hidup kita yang namanya kesusahan hidup dan keindahan hidup itu secara proporsional dalam terang kebenaran firman Allah.
Allah pun melakukan perkara yang sama. Apa yang firman Tuhan katakan? Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh sejak sekarang ini, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi jerih lelah yang ada ini pada akhirnya akan diakhiri dan akan menemukan keindahan. Keindahan tentu adalah tatkala kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup dan mati kita. Tuhan senantiasa memberikan keindahan sesusah apapun hidupmu. Tatkala kita masih dalam kesusahan, bahkan belum meraih keberhasilan, itu juga sudah menjadi sebuah keindahan. Mengapa? Karena engkau tidak melewati kesusahan dengan perjuangan hidupmu sendiri. Ada Allah yang menyertai, ada Allah yang menolong, ada Allah yang bisa mengubah air menjadi anggur, ada Allah yang bisa membelah laut teberau, ada Allah yang bisa mengirimkan mana sorgawi, ada Allah yang adalah gembala yang agung tatkala engkau menghadapi serigala, singa, dan berada dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatnya Tuhan yang akan menghibur kita. Sahabat seperjalanan, kalau secara demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa hidup ini sesungguhnya adalah sebuah keindahan. Di dalam kesusahan pun kita mengalami keindahan. Apalagi kita mengalami sebuah keberhasilan hidup, baik dalam dunia ini maupun langit dan bumi baru yang kita akan terima setelah kita meninggal nanti. Mendengar suara dari sorga dan berkata, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh sejak sekarang ini, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang Alkitab katakan? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Sahabat seperjalanan, ada masanya dan saatnya kita beristirahat. Orang-orang yang meninggal selalu disebut dengan di batu nisannya RIP, rest in peace, beristirahat dalam kedamaian, beristirahat dalam keindahan. Tentu kita tidak ingin cepat-cepat, bukan dipanggil Tuhan supaya kita bisa beristirahat dalam keindahan, beristirahat dalam kedamaian. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari dalam layanan audio sahabat seperjalanan pada hari ini? Yang kita pelajari adalah lihatlah dalam hidup ini segala sesuatu secara seimbang. Jangan buat kesusahan hidup itu menjadi berdiri sendiri dan engkau melupakan keindahan hidup dalam kesusahan tersebut. Dan suatu kita melihat keindahan hidup, jangan juga dibuat berdiri sendiri karena ada banyak aspek keindahan itu karena melewati kesusahan hidup. Keberhasilan itu karena melewati sebuah proses panjang dalam perjuangan. Mari kita menghargai. Kita kemudian melihat secara jernih. Tatkala kita melewati kesusahan hidup, ada keindahan di dalamnya. Ada perjuangan yang kita lakukan. Tatkala kita mendapat keindahan, kita bisa bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sahabat seperjalanan, terbebas dari kesusahan hidup dimulai daripada membebaskan pikiranmu melihat kesusahan hidup itu hanya dari sudut negatif, tidak melihat dari sudut positifnya. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang membuka wawasan kami untuk menanggapi dan meresponi tentang kesusahan hidup secara benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesusahan, kesulitan, problem, masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Terimalah yang bernama paket kehidupan, yaitu kesusahan hidup dan juga keindahan hidup. Di dalam Tuhan semuanya Tuhan akan ubah menjadi sebuah keindahan yang sempurna. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.